Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejaman siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang berada di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Mitra, kita kembali lagi mitra dengan pengajian pada maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin nanti bertanya tentang pembahasan kita di sore menjelang malam hari ini tentang kajian Islam atau seputar tema, nanti silakan mitra bisa bergabung di 08 111 86 1003. Dan di sini di depan saya sudah ada Gus Edward. Hmm. Assalamualaikum Gus Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah pun sehat. Kenapa saya jadi gugup ya? Karena udah beberapa kali ketemu ya. Iya. Iya, baik Gus, seputar dengan kajian kita di pada maghrib ini, mungkin ada tema seperti biasa yang akan disampaikan oleh Gus, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan Allah berikan kebahagiaan zahir dan batinnya. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah segala doa dan harapannya, dan mudah-mudahan Allah angkat harkat martabat derajatnya, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kebahagiaan zahir dan batinnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik mitra Gangga, hari ini saya ingin memberikan penyampaian yaitu yang berjudul makanan yang memperbaiki kita. Tapi ini bukan makanan benar. Yaitu ada makanan, misalkan kita ada nasi beserta lauknya, ada goreng-gorengan dan lain sebagainya. Tapi makanan di sini yaitu makanan yang pertama, kolak. Jadi kolak di sini bukan berarti kolak yang kita kenal. Di dalam kolak itu ada pisangnya, ada ubinya dan lain sebagainya, bukan. Tapi kolak di sini dari kata kholaq. Kita harus mengetahui siapa yang menciptakan kita. Harus menyadari untuk apa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dalam Quran surat yang lain juga dijelaskan, yaitu dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 9 sampai 12 menerangkan akan kuasa dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmin wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilina thumma stawa ila samai wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan
bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam, dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Jadi kembali kita ke makanan yang pertama, yaitu pola. Kita harus mengetahui siapa yang menciptakan kita. Menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dari tiada menjadi ada. Bicara syariat, bicara sebab, mungkin kita keluar dari rahimnya ibunda kita. Kita memiliki seorang ayah yang mana binnya kita bawa sampai kita mati. Ini adalah syariat, tapi hakikatnya adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah juga memberikan kita nikmat dan karunia. Maka daripada itu, sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Rawah ini, kita menyadari bahwa kita adalah hanya makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik, yaitu pemilik dari alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita, dan Allah tidak pernah diciptakan oleh siapapun. Allah tidak pernah dilahirkan, dan Allah tidak pernah melahirkan. Makanan yang kedua yaitu apem. Apem di sini dari kata bukan apem yang mana dimasukin ke oven lalu dia merekah, tapi apem di sini yaitu dari kata afwan. Kita harus banyak meminta maaf, terlebih lagi meminta maaf kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak dosa kepada ayah bunda kita. Di bulan Rawah ini menyadari bahwa kita harus perlu menyadari akan posisi orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah tiada. Kita perbanyak untuk minta maaf secara langsung untuk yang masih ada. Untuk yang tiada, mari kita doakan mereka agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kuburnya dijadikan Allah yang lapang seperti taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Faman aufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsani. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan, mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu rahmat barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Makanan yang kedua yaitu apem. Kita perbanyak untuk meminta maaf dari kata afwan. Kita perbanyak minta maaf kepada orang tua kita khususnya dan guru-guru kita khususnya. Dan umumnya kepada sanak famili saudara kita. Kita pasti memiliki salah dan dosa kepada mereka semua. Dosa yang kecil ataupun yang besar, kita akui dan kita mau mendatangi mereka untuk memegang tangannya, bahkan memeluk dirinya, yaitu tanda bukti kita sungguh-sungguh untuk meminta maaf kepada orang tua dan guru-guru kita. Bagi kita sebagai anak, sangatlah penting dan harus untuk mendatangi orang tua kita sebelum bulan suci Ramadan hadir. Karena salah satunya, Ramadan akan menerima amal ibadah kita apabila kita mau mendatangi orang tua kita dan kita tidak bertengkar dengan saudara-saudari kita. Jangan pernah kita merasa kita baik, tapi merasalah kita mau memaafkan mereka, sehingga
Kalau kita hanya merasa kita baik, kita tidak akan memaafkan mereka. Tapi kalau kita merasa akan memaafkan dia, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik dan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang ketiga, yang terakhir, yaitu daripada ketan. Ketan di sini dari kata khotoan, suci bersih. Kalau kita mau menyadari akan siapa yang menciptakan kita, akan apa tugas kita di muka bumi ini, insya Allah kita akan bisa beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperbanyak minta maaf kepada makhluk-makhluk Allah, terkhusus kepada ayah bunda kita, baik guru-guru kita, dan kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjalani ibadah kita sebagai makhluk, kita menyadari akan tugas kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mau menerima kesalahan dan mau memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah kita mendapatkan makanan yang ketiga, yaitu daripada ketan khotoan, suci bersih. Insya Allah kita bisa masuk di bulan Ramadan ini dengan kebahagiaan, dengan tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, dan kita mau mendoakan dan saling mendoakan agar kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, Mitra Zaman Siar, satu topik yang tentunya ada kaitannya secara samar gitu kan. Kolak itu berkaitan dengan makanan, tapi di sini kolak adalah kolak ya. Kolak yang menciptakan. Ya. Nah, Mitra Zaman Siar, kemudian tadi ada apa? Afwan. Banyak meminta maaf kepada ibunda dan orang-orang yang ada di dekatnya ya. Betul. Misalnya ayah, ibu, saudara dan lain sebagainya. Kemudian ketan. Ya. Suci ya. Baik, Gus, ini sepertinya kajian ini agak tinggi ya. Maksudnya tidak katakanlah untuk menengah ke bawah yang benar-benar sudah memiliki keahlian dalam mengkajinya. Nah, ini sejauh mana kesadaran seseorang bahwa semua insan di dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua melakukan ibadah itu secara baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana nih, Gus? Baik. Apabila diri kita belum menyadari, atau ada kita melihat seseorang belum menyadari akan dia pasti ada yang menciptakan, minimal pasti dia ada keluh kesah dalam hidupnya. Ketika dia ada keluh kesah, di sanalah kita masuk untuk menyadari dia. Minimal bukan memerintahkan untuk beribadahnya, akan tetapi menyadari akan dirinya ada yang menciptakan dan dia harus apa kepada sang pencipta. Salah satunya pasti dalam diri manusia itu ketika ada keluh kesah, kalau bahasa orang Betawi pun, dia lagi ada saatnya nyender, dia pusing, dia puyeng dan lain sebagainya, pasti di sana ya Tuhan gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Tuhan itu kalau di dalam agama Islam meyakini, bukan hanya menyadari saja bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Maka daripada itu ketika di sana pasti orang ketika keluh kesah, jangan sampai berkeluh kesah saja, dia harus berangkat daripada keluh kesah itu untuk mencari, untuk mengetahui akan pengetahuan dia tentang sang Khalik, tentang kepada sang pencipta. Ketika dia sudah mengetahui di mana saja, kapan saja, insya Allah dia akan mengetahui untuk apa hidupnya dan harus seperti apa hidupnya. Ketika ada yang belum menyadari, tugas kita hanya memberikan pengertian saja. Contoh, pengertian saja. Contoh, lu jangan takut, gitu. Jangan jangan pernah merasa lu nggak ada yang nolong. Mungkin gua sebagai teman lu manusia biasa nggak bisa nolong lu, tapi lu ingat ada Tuhan, yaitu Allah. Gitu. Allah nggak bakalan ninggalin lu sendirian. Gitu. Baik, Gus, ketika mungkin ada keluh kesah ya, atau sakit yang dirasakan oleh seseorang, maka itu kan tadi bilang sejauh mana kesadaran, maka itu orang baru sadar bahwa kita ada yang menciptakan, dan itu sebagai katakanlah sentilan kecil ya Gus ya, untuk menyadari bahwa kita
ada yang harus kita lakukan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, misalnya minimal sholat lima waktu ya. Baik Gus, kemudian ini yang apam ini nih, apam ya, afwan ya, afwan. Ini banyak meminta maaf kepada ibunda. Nah, ketika mungkin kita dari kecil sampai besar ya, katakanlah sampai akhir balik itu kan tidak menyadari apa yang kita lakukan. Mungkin kita pernah membuat kesalahan, kemudian kecewa gitu kan. Nah, itu bagaimana bentuk maaf kepada orang tua yang benar-benar orang tua itu memaafkan, apalagi kalau anak itu pernah menyakitinya, misalnya pernah apa ya, alhamdulillah deh kalau misalnya banyak di media medsos ya, medsos itu banyak yang memukul misalnya, nendang atau sampai membunuh gitu kan. Nah ya itu itu bagaimana tuh Gus hukumnya ya, pertanggungjawaban kita sebagai anak kepada orang tua atau mungkin kakak, paman dan lain sebagainya. Kalimatnya gini Bun, ada ridho Allah wa fi ridho walidain. Jadi ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi ada juga murka Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Apabila kita menyakiti orang tua kita, apalagi sampai nendangnya, apalagi sampai memasukkan orang tua ke penjara, yang marah itu bukan hanya orang tua kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dikatakan orang tua keramat? Ya jelas, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua kita ridho, contoh kita memiliki seorang ayah atau bunda, ridho akan perjalanan kita. Selain kita mendapatkan ridho, Allah juga mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, ketika ada orang yang pernah melakukan salah satunya saya pernah melakukan salah kepada orang tua, pastinya itu harus dia benar-benar untuk meminta maaf dengan tulus. Dengan tulus dikatakan bukan hanya lisan, bukan hanya hati, Bu maafin saya, bukan hanya seperti itu, tapi kita sebagai makhluk melihat, sebagai anak melihat seperti apa dosa apa yang kita lakukan kepada orang tua, jangan diulang. Contoh, kita pernah mungkin curiga sama orang tua, jangan diulang lagi. Ya, yang kedua, mungkin pernah mengungkit kasih sayang orang tua, jangan diulang lagi. Karena orang tua itu nggak boleh diungkit-ungkit kasih sayangnya, pasti sayang banget. Nah, karena apa, kalau kita membayangkan satu saja dari derajat orang tua kita, yaitu bunda kita, dia mengandung selama 9 bulan. Ketika dia mengandung selama 9 bulan, itu kan beratnya luar biasa perjuangannya. Perumpamaannya gitu, kita sebagai lelaki, kita taruh ember, kita isiin air, kita ikat di perut selama 9 bulan, insya Allah kayaknya kita gak bakal mampu. Gitu. Nah, jadi inilah perumpamaan derajat orang tua kita, terlebih lagi ibunda kita. Makanya di sana kita lihat perjuangan bahkan pengorbanan seorang orang tua, terlebih lagi ibunda kita. Kita harus lebih memahami akan perjuangan dia. Insya Allah kita benar-benar minta maaf kepada ayah bunda kita, dan kita benar-benar untuk tidak mengulangi. Minimal kita kalau nggak bisa bantu orang tua dengan duit ataupun dengan pemikiran ataupun dengan harta, minimal kita dengan waktu lah, dengan perhatian kita lah, perhatian kita sampai orang tua kita. Jangan sampai sebulan sekali nggak pernah kita ngajak ngobrol. Maka kalau ada anak yang sukses, gajinya besar, katakan 15 juta Bu, seorang ibu itu didatengin anaknya, misalkan dikasih 5 juta Bu, itu nggak cukup. Nggak cukupnya apa? Karena orang tua kita nggak butuh uang. Yang dibutuhkan orang tua kita adalah perhatian, bahkan diajak ngobrol. Misalkan sehat, kenapa sih diem aja? Enggak. Pertama kan mungkin nutup, tapi lama-lama ya apalagi sama anaknya, apalagi anaknya nanyanya tulus, ikhlas. Insya Allah orang tua kita bakal cerita ini, begini. Nah, di sana orang tua kita mungkin ada masalah berat, tapi kita nggak bisa menolong masalah itu. Tapi hatinya lebih lega karena ada anaknya yang dengerin, bahkan belain orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, makasih saya udah punya anak seperti ini, mau dengerin saya, mau ajak ngobrol saya. Dia bukan hanya sibuk dengan kerjaannya, tapi sebulan sekali dia mengusahakan datang ke sini, bukan hanya memberikan uang, tapi juga mengajak ngobrol
bahasa orang Betawi ngalor ngidul, panjang lah gitu. Itu ya Gus ya. Baik, Mitra Zaman Siar masih di kajian bersama Gus Edward ya sore hari ini. Lalu ini Gus, mungkin berkaitan dengan afwan ini ya, banyak yang meminta maaf kepada ibunda atau orang-orang terdekat kakak ataupun adik. Lalu ketika seseorang sakit hati, katakanlah kepada saudaranya, pernah berantem besar gitu kan. Nah, karena perlakuannya ini menimbulkan dendam. Nah, ini dendam ini apa hukumnya ketika sesama saudara atau adik atau kakak yang memendam dendam karena perlakuan sakit hati ini bagaimana? Dendam adalah perbuatan iblis, ya, perbuatan iblis dan sifat iblis. Maka kalau kita nggak mau dikatakan kita sama dengan iblis, ketika kita marah ya silakan marah, tapi jangan berlarut-larut lah. Kalau dalam Islam pernah kita bahas 3 hari itu maksimal. Selebih itu kita masih marah nih contoh. Minimal pertama jangan menyebut dengan hinaan kepada orang yang kita benci lagi, udah cukup. Yang kedua kita jaga jarak dulu deh. Jangan misalkan saudara kita kalau ketemu di rumah orang tua jangan ketemu dulu deh. Bukan berarti kita nggak mau ketemu selamanya, tapi kita lagi ngerem emosi kita nih, lagi menata diri kita ulang gitu. Minimal itu. Pertama jangan kurang ajar nih gitu ya. Karena mulut kita adalah doa. Nah, doa itu kalau saya doain Bunda Fitri, Allah biar sehat, itu baik lagi. Dan saya paling utama yang dapat dari doa itu, Bun. Nah, itulah keistimewaan doa. Jadi kalau kita doain orang buat kebaikan, itu yang dapat pertama adalah kita. Tapi kalau kita doain orang keburukan, wah mudah-mudahan dia orang begini, itu yang dapat pertama juga kita. Maka baiknya kita terus saja doain orang keluarga kita, saudara kita, walaupun nggak baik kepada kita, kita doain ya Allah, ampunin dosa dia ya, sehatin dia ya. Itu jadi secara syariatnya kita doain dia tuh, tapi secara hakikatnya kita lagi doain diri kita. Gitu ya. Kita yang paling pertama dapat gitu. Jadi kalau kita ada yang kita benci sama siapa saudara, pertama jangan suka asbun lah, asal bunyi lah gitu ya. Jangan asbun. Yang kedua apa kita marah dulu gitu ya. Bahasa kan manusia kan punya marah gitu kan. Kita yang penting jangan ketemu dulu. Tapi sekali lagi benci jangan berlarut-larut, apalagi sampai dendam. Dendam itu adalah sifatnya iblis. Jangan sampai kita manusia pun. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Kita jangan sampai lebih rendah daripada iblis begitu. Ya, baik Mitra Zaman Siar, masih kita teruskan bersama Gus Edward hingga ke pukul 19.00 ya, yang berkaitan dengan tadi kolak atau kolak ya, kolak menciptakan, dan kemudian ada afwan, banyak meminta maaf, dan ada ketan tadi ya, kotoan atau suci. Nah, kesucian seorang seorang ayah atau seorang ibu untuk anaknya ini, ketika mungkin anaknya merasa oh kok gini sih, aku diginiin sama orang tua, dibeda-bedain gitu ya. Sementara kan kesucian orang tua itu mungkin yang tadi bilang kata-kata atau ungkapan dari seorang orang tua itu sangat suci. Kenapa? Karena dijabah Allah gitu kata-katanya. Nah ini bagaimana kalau dengan anak yang begitu yang disayanginya kemudian kurang suka atau kurang senang dengan curhatan orang tua ketika datang ke anaknya, misalnya aduh mama lagi gini atau dia nggak suka kalau melihat orang tua tuh kesusahan, artinya baik itu dalam kesusahan materi ataupun badannya kurang sehat, tuh kayaknya kurang senang. Itu bagaimana tuh Gus? Jadi gini, kalau kita nggak mau dengerin orang tua, ya bahasa simpel lagi ini, kita mau dapat ridho orang tua, tadi saya katakan kita aja Bun yang punya masalah, pengen curhat sama siapapun gitu kan ya. Tapi pilih-pilih gitu ya, jangan sembarangan curhat sehingga bocor kemana-mana. Nah, orang tua kenapa curhat ke anak? Karena dia percaya dengan anaknya. Pasti dong orang yang curhat dengan seseorang itu berarti seseorang itu adalah orang yang dipercaya. Kita pertama bersyukur, oh orang tua gue percaya sama gue nih, setidaknya dia nganggap gue anak gitu ya. Yang kedua, ketika dia cerita masalah itu saya punya orang tua keluh kesah mulu. Nah, ada saatnya seorang anak itu menjadi guru untuk orang tuanya, tapi tidak boleh menggurui ya. Kalimatnya gini, udah lama
kasihan, mama tambah umur. Sekarang begini aja deh, apa jalan hidup ini jangan banyak keluh kesah. Kita jalanin aja yang bisa kita aja, Ya pelan-pelan. begitu ya. Iya, jadi bahasa anak bayi diayun Bun. Ya, ya. Jangan dijorokin aja Ya. gitu. Diayun, Ditimang-timang ya. ditimang, dikudang lah. Ya, Pelan-pelan. Karena orang tua pada dasarnya ya sama dengan kita sebagai makhluk. Yang kedua, semakin dia tua semakin sepi. Iya, betul. Hidupnya semakin merasa kok punya anak tapi kayak nggak punya anak gitu ya. Ke barat ke timur, jauh ya. Jadi bahasa orang Betawi pikirannya ngalor ngidul. Jadi ke sana nggak ketemu, ke sini nggak ketemu. Jadi kita minimal itu bukan bawa uang ataupun makanan, bukan, tapi kita membawa hati, kuping, mata, sehingga kita mau jadi teman, bahkan bisa menenangkan keadaan dia. Nah, berbicaranya gini, tadi saya bilang seorang anak itu ada kalanya jadi guru. Kenapa saya katakan begitu? Karena manusia itu harus menjadi benar dan harus menjadi orang yang bodoh. Ketika orang bodoh, saya katakan, ketika saya punya ilmu, saya sampaikan. Tapi pada nyatanya saya sebagai manusia juga punya masalah. Ketika saya punya masalah, saya cerita masalah. Ini saya bodoh nih, belum ada jalan keluar lah, gitu. Jadi ntar ada yang ceritain tuh begini. Nah, sehingga yang bodoh ini jadi pintar. Jadi bisa tahu jalannya, bisa ketemu jalannya dan lain sebagainya. Nah, untuk kita sebagai anak, ya, sebagai orang tua juga, kita sebagai anak harus benar-benar menghormati, taatnya itu harus taat kepada orang tua itu dengan cara menghormati dengan kebaikan. Apabila orang tua kita memerintahkan dan mengajak kebaikan, kita ikutin. Tapi orang tua kita mengajarkan keburukan, jangan pernah diikutin, karena itu melawan Allah. Jadi yang dimaksud ridho orang tua, ridho Allah terkait ridho orang tua yang baik, yang baik-baik ya, ya, yang soleh dan solehah lain. Kalau yang tidak baik ya jangan ikutin, tapi tidak boleh menghina, tidak boleh menghindar. Kita wajib taat. Taatnya apa? Menghormati dia orang tua kita, menyayangi dia sebagai orang tua kita. Siapa tahu hidayah itu Allah berikan kepada orang tua kita dari lisan kita. Jadi bukan kita yang kasih hidayah, cuman kita lantaran ngomong apa gitu, orang tua kita jadi mikir dan dia insya Allah menjadi baik. Begitupun orang tua. Orang tua enggak semua anak didengarkan. Anak yang mengajari baik ya didengarkan. Pasti dong chemistry orang tua lebih tajam kepada anaknya. Anaknya 5, dia tahu kok yang ini begini, yang itu begitu dan lain sebagainya. Pasti dia lebih tajam. Enggak mungkin 5 anak itu warnanya sama. Perumpamaannya kita ini karena lagi musim rambutan. Dalam satu pohon rambutan enggak mungkin pun merah semua. Pasti ada yang kuning, ada yang hijau gitu kan ya. Karakternya beda-beda ya. Ada yang bahkan ada yang hitam. Hitam ini yang kering nggak manfaat lah ya. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada yang matang tapi busuk. Ya kan gitu ya. Ini suatu pembelajaran yang kita lihat di hidup kita tuh begitu. Kalau merah semua kayaknya jarang nih Bun gitu. Kayaknya saya belum, mudah-mudahan kita memiliki gitu ya. Karena beratnya seorang orang tua itu adalah berjuang untuk memberikan kesolehan dan kesolehan itu kepada anaknya. Kalau kita nggak bisa ya kita kembali kepada Allah. Ya Allah, saya sadar saya hanya makhluk, maka didiklah anak-anak saya dengan taufik dan hidayahmu dan berikanlah hatinya untuk taat kepadamu. Udah kita kembalikan lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada nyatanya kita tidak akan mampu untuk merubah hati orang. Hanya Allah. Dan intinya atau paling tidak anak sebagai pendengar yang baik untuk orang tuanya ya. Jika orang tuanya curhat atau berkeluh kesah, karena yang tadi Gus bilang benar juga, semakin tua terus anak-anaknya sudah pada menikah, rumah tangga jauh dari orang tua gitu kan, istilahnya apalagi rumah gitu kan, itu akan sendiri merasa berdua aki-aki dan ini istilahnya. Nah ketika datang itu jangan sampai si anak itu punya perasaan yang nggak mau mendengar keluh kesah orang tua, karena satu-satunya itu ya. Betul, apalagi ngebangkit begini, kan gue udah kasih duit. Kan saya bilang tadi kan ya gitu ya. Kita harus menyadari. Ya Bunda punya anak lah. Mudah-mudahan mereka bahagia semua. Nah, pada nyatanya Bunda bukannya fulus yang diharapkan, tapi anak saya mau duduk samping saya. Nah gitu. Jadi jangan pernah tuh anak tuh kan, mama udah aku kasih uang, udah kasih makanan yang banyak.
ya itu mah nomor sekian. Iya. Sebenarnya bukan itu ya Iya, yang iya. diharapkan orang tua ya. Betul. Paling enggak ya itu tadi kedekatan, ngajak ngobrol gitu, apa tanya kabar. Betul. Lama-lama nanti akan terkuak tuh apa isi dalam hatinya. Karena Betul. yang Gus tadi bilang, orang tua itu banyak menyimpan atau menyembunyikan sebenarnya ya. Setuju. Nah, ketika si anak bisa dengan lembut mengungkapkannya, maka sedikit demi sedikit mungkin orang tua akan curhat kepada anaknya. Pasti, Bun. Ya, Pasti kebuka. kebuka ya. Nah, itu dia. Harus bagaimana nih seorang anak Iya. ketika orang tuanya membuka hati tentang kesusahannya, Iya. Pak Agus. Ya caranya simpel, Bun. Kita kalau pengen tahu masalah orang, jangan nanya masalah. Tapi kita tanya keadaan dia dulu. Mah, mama sehat. Kok diem aja sih? Kali pusing aja. Udah sini pijitin. Ya kan? Walaupun pijitan kita nggak enak. Biasa tuh anaknya. Walaupun pijitan yang nggak enak lah, tapi kembali Mau lagi. ya? Ya, kembali lagi. Bukan orang tua itu bukan nyari pijitan anak yang enak. Tapi dari Sentuhannya kali ya. sentuhannya karena Iya. tulus itu, Bun. Jadi enak gitu ya. Iya. Jadi kesini pijitin, maaf ya mah aku nggak bisa pijit tapinya gitu, tapi ya nggak apa-apa ya gitu ya, bercanda-bercanda kan wajar banget kita sama orang tua, sehingga yang mana mah coba ya kasih tahu ini. Nah kita ngulur dulu, Bun. Jangan ditarik, kita ngulur, kalau nelayan kita ulur dulu yang tinggi, sehingga kan kita misalkan kita perhatiin, mama tambah tua, mudah-mudahan tambah sehat ya mah, gitu. Aku nggak bisa kalau nggak ada mama nih, gitu. Kan pasti dia. Ini namanya orang tua kalau anak udah ngomong gitu cas mata. Iya. Nah, udah mama nggak boleh nangis, ini apa namanya permintaan aku aja, mama biar sehat, biar panjang umur, karena pada nyatanya aku nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada mama gitu kan ya. Ya mama inilah tempat aku untuk apa namanya bersandar, tempat aku curhat. Ya begitu juga mama nggak boleh banyak pikiran. Nah, kita mulai pocel, Bun. Kita mulai tarik dikit. Mama ini kok banyak pikiran, nah, kan ada anak. Tapi, Kan, iya. jadi ditarik mulai ditarik dikit, Iya. jangan terus, jangan. Iya. Jadi mesti dari sedikit-sedikit lah ya dengan kasih sayang ungkapan anak kepada orang tuanya ya. Tapi di zaman sekarang masihkah ada Gus menurut Gus itu orang-orang yang perhatian seperti yang tadi Gus bilang kan sekarang apa ya pokoknya zamannya sekarang deh kayak gitu ya tahu terus misalnya suami istri pada kerja sibuk boro-boro nengokin emaknya. Iya. Untuk keluarga sendiri aja repot gitu. Betul. Nah itu gimana tuh?